Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Chavia Sagita Aurela dari Prodi Manajemen 2019 Universitas Majung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya toleransi saat masa pandemi yang akan saya hubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Saya menggunakan dua artikel dari media online. Artikel yang pertama berjudul ID libur panjang telah terbukti meningkatkan kasus positif COVID-19 dari media online nasional.kontan.co.id. Dan artikel yang kedua berjudul Pandemi COVID-19, Pemerintah Dorong Masyarakat Saling Bantu, yang ditulis oleh Yudo Dahono dari media online berita1.com. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang isi dari dua artikel tersebut. Artikel yang pertama, dalam artikel ini membahas tentang Ikatan Dokter Indonesia meminta pemerintah lebih serius mempertimbangkan aspek kesehatan dalam penentuan libur panjang akhir tahun ini. Libur panjang telah terbukti meningkatkan kasus COVID-19. Seperti pasca liburan panjang akhir pekan Mei lalu, yang meningkatkan fluktuasi kasus COVID-19 sampai 20%. Dan long weekend Agustus yang meningkatkan angka infeksi di atas dari 10%, dengan test rate lebih dari 20%, pada selama pandemi COVID-19 yang berlangsung 8 bulan ini. Mayoritas karyawan bekerja dari rumah. Jika ingin tetap menetapkan libur panjang pada akhir tahun ini, semua yang berhubungan dengan aktivitas liburan, mulai dari transportasi, hotel, hingga tempat wisata, haruslah mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, perlu tegas dalam menerapkan aturan protokol kesehatan. Bahkan jika diperlukan, denda dan sanksi harus dilakukan lantaran kerumunan menjadi tempat beresiko tinggi dalam penularan COVID-19. Bahkan saat ini, angka kematian dokter dan tenaga kesehatan terus bertambah, dan di mana ada lebih dari 160-an dokter gugur karena COVID-19. Maka dari itu, pertimbangan untuk pergi berlibur harus dipikirkan dengan matang. Selanjutnya, kita akan membahas artikel yang kedua. Pemerintah mendorong masyarakat untuk saling bantu-membantu pada masa-masa sulit menghadapi pandemi COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID, Ahmad Yuryanto, berkata, "Kita dalam posisi yang memerlukan toleransi yang cukup besar. Kita diuji rasa tolong-menolong yang kita harus munculkan pada semua orang yang berada di sekitar kita." Dalam perkataannya, beliau berharap masyarakat dapat saling tolong-menolong mulai dari hal-hal paling mudah seperti yang pertama, membantu warga lain dengan membeli barang di warung di sekitar tempat tinggal. Yang kedua, mengingatkan warga lain untuk disiplin dalam menaati protokol kesehatan dengan sopan. Lalu yang ketiga, membantu orang yang mengalami gejala serupa COVID dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah, serta tidak mengucilkan mereka yang diwajibkan melakukan isolasi mandiri. Yang keempat, membantu warga yang terdampak COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka tidak perlu untuk keluar rumah untuk mencari kebutuhan hidup mereka. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Hal ini bertujuan agar terciptanya keharmonisan dan toleransi antar warga di masa pandemi ini. Dan para warga harus menerima ini sebagai kepentingan bersama untuk tetap menjaga agar pandemi ini bisa segera dikendalikan dan bisa hidup kembali normal seperti sebelumnya. Dari kedua artikel yang sudah saya jelaskan barusan, terdapat hubungan dengan 5 nilai Pancasila. Untuk sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dalam dua artikel tadi, masyarakat diminta untuk memiliki sikap tidak egois, rendah hati,
dan lapang dada. Sifat-sifat tersebut adalah gambaran dari sifat ketuhanan. Untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam dua artikel tersebut, permasalahannya yaitu manusia dituntut untuk adil dan beradab. Pemerintah menganjurkan untuk saling membantu, tetapi nyatanya masih banyak warga yang egois untuk pergi berlibur tanpa tahu konsekuensi dari pergi berlibur tersebut. Hal itu tidak mencerminkan kemanusiaan yang beradab. Dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di pembahasan ini menuntut warga untuk saling bersatu dan memiliki rasa senasib sepenanggungan. Warga Indonesia diminta untuk bersatu untuk menaati peraturan yang ada demi menurunkan pandemi ini. Dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dari artikel yang kedua, pemerintah sudah sangat bijak dalam memberi anjuran untuk saling membantu. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat diminta untuk adil dalam menangani masalah pandemi seperti ini. Tidak boleh adanya diskriminasi terhadap seluruh rakyat. Siapapun yang bersalah dalam menjalankan protokol kesehatan harus dikenai sanksi. Nah, dari penjelasan Pancasila dapat disimpulkan dari kedua artikel tadi bahwa dalam memaknai toleransi perlu adanya pemahaman dan pandangan dari nilai-nilai Pancasila. Karena jika masyarakat dapat memaknai hal tersebut, semua akan berjalan dan bersinergi dengan baik dan menimbulkan hasil yang menguntungkan. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau perbuatan.